السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Begitulah kematian ya ma'asyiral muslimin, menjadi pemutus kesenangan dunia, menjadi pemutus segala angan-angan dan cita-cita kita di muka bumi ini. Dan kita tentunya sangat sadar bahwasanya kematian itu akan menimpa siapa saja, akan menimpa seluruh yang hidup dan bernyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu yang menunjukkan keumuman. Artinya semua yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun dia, baik orang kaya maupun orang miskin, para pejabat, para penguasa, raja maupun rakyat jelata, orang tua maupun orang muda, laki-laki maupun perempuan, semuanya pasti akan merasakan sakitnya kematian. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang hidup, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti pada hari kiamat akan disempurnakan pahala kalian. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh itulah orang yang sukses yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin siang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap dari kita tentunya membenci kematian. Fitrah manusia itu membenci dan menghindari kematian. Begitulah kematian itu tidak disenangi oleh manusia. Tetapi bagaimanapun usaha kita untuk menghindari kematian, bagaimanapun cara kita untuk menjauh dari kematian itu, kematian itulah yang akan menghampiri kita semua. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bersembunyi, kematian itulah yang akan menghampiri kalian. Walaupun kalian bersembunyi di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian berusaha lari dari kematian itu, kematian itulah yang akan menghampiri kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nyata, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan selama di dunia. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Maka kemudian janganlah kita terpedaya. Janganlah kita terpedaya dengan harta yang kita miliki. Jangan kita terpedaya dengan bisnis besar yang kita jalankan. Jangan kita terpedaya dengan jabatan kedudukan tinggi yang kita duduki. Jangan kita seperti orang-orang kufar yang Allah sifatkan mereka dalam Al-Quran. Alladhi jama'a malan wa'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Orang-orang kufar itu kerjaannya hanya mengumpul-kumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka menyangka harta yang banyak itu akan menjadikan mereka kekal. Kalla. Sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Janganlah kita terpedaya dengan umur kita yang masih muda. Jangan kita terpedaya dengan kesehatan kita yang masih prima. Karena kematian itu bisa datang kapan saja tanpa peringatan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah datang ajal seseorang, ajal yang sudah Allah tentukan waktunya bahkan dari sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Sudah datang waktu tersebut, maka manusia tidak akan mampu menunda kematian tersebut dan juga tidak mampu untuk memajukannya barang sedikit pun. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Walan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Sungguh Allah tidak akan menangguhkan, menunda kematian seseorang kalau sudah datang waktu ajal tersebut. Karenanya ya ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani rahimakumullah, renungkanlah. Kita sejatinya berada dalam bahaya yang mengintai kita setiap saat. Kematian mengintai kita 24 jam. Kematian itu bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Bisa jadi seseorang keluar dari rumahnya, dan ini sering terjadi. Keluar dari rumahnya untuk menjalankan aktivitas rutinitas hariannya, dan tidaklah dia pulang ke rumahnya, kembali ke rumahnya kecuali dalam keadaan sudah menjadi mayat. Betapa sering kita mendengar orang yang tidur di ranjangnya yang nyaman, dan dia dipindahkan dari ranjang tempat tidur tersebut ke tempat pemandian jenazah. Tentunya hal ini menjadikan kita harus senantiasa waspada, menyadarkan kita untuk memanfaatkan kesempatan umur sebaik-baiknya yang masih Allah berikan kepada kita, untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, dan memperbanyak amal saleh, agar ketika ajal tersebut datang, waktu yang sudah Allah tentukan itu datang, pada saat malaikat maut datang menghampiri untuk mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan siap untuk menghadapinya. Jangan kita menjadi orang-orang yang menderita, tersiksa dengan penyesalan yang Allah ceritakan tentang penyesalan mereka. Allah sebutkan tentang jeritan penyesalan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan tatkala datang kematian salah seorang dari mereka, mereka menjerit berkata, "Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikanlah aku ke kehidupanku ya Allah, agar aku bisa beramal yang dulu sering aku tinggalkan. Agar aku bisa beramal yang dulu banyak aku tinggalkan." Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah SWT. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan-ucapan di bibir kalian wahai manusia. Wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding barzakh yang sudah menghalangi dia dari kehidupan dunia. Dia tidak akan kembali lagi kehidupan dunia, dan dia berada di alam barzakh sampai hari kebangkitan. Karenanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau kamu tiba masuk di pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Segera beramal apapun yang bisa kita kerjakan. Bisa berzikir, segera berzikir. Bisa bersedekah di hari itu, bersedekah. Masih bisa berbakti kepada orang tua, segera berbakti kepada orang tua, jangan menunggu sore hari. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika engkau sudah masuk di sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Segera beramal apapun yang bisa kita kerjakan. Karena kesempatan beramal kita hanya sekarang ini, saat ini, kehidupan ini. Pada saat nyawa kita sudah dicabut, yang ada hanyalah hisab. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Irtahalatid dunya mudbirah wa irtahalatil akhiratu muqbilah."
Dunia ini setiap detik terus menjauh meninggalkan kita. Dan akhirat setiap detik terus datang menghampiri mendekati kita. Walikulli wahidin minhuma banun. Setiap dari keduanya, dunia dan akhirat ada pengekornya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunia. Jadilah kalian sebagai pendamba negeri akhirat dan janganlah kalian menjadi pengekor dunia. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal. Karena hari ini di dunia yang ada hanya amalan saja, belum ada hisab. Tapi nanti setelah kematian yang ada tinggal hisabnya, tidak ada amal lagi yang bisa kita kerjakan. Seorang penyair pernah berkata, "Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri." Seorang penyair pernah berkata, berbekallah kalian dengan ketakwaan, berbekallah kalian dengan amal saleh, karena sejatinya kalian tidak tahu kalau sudah masuk malam hari apakah kalian masih akan hidup sampai besok hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengingat kematian adalah ibadah tersendiri yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan banyak mengingat kematian kita tidak akan terpedaya dengan kehidupan dunia yang menipu ini. Nabi SAW pernah bersabda, "Akthiru dzikra hadi min ladzat al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin min al-'aish illa wassa'ahu 'alaih. Tidaklah seorang itu mengingat kematian dalam kondisi sedang sesak, sempit, sulit hidupnya, kecuali mengingat kematian itu akan melapangkan dadanya. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha 'alaih. Dan tidaklah seorang mengingat kematian dalam kondisi lagi lapang, lagi enak, lagi senang hidupnya, melainkan mengingat kematian itu akan menyempitkannya sehingga dia tidak terpedaya dengan kesenangan kehidupan dunia tersebut. Dengan memperbanyak mengingat kematian, seseorang akan menjadi mukmin yang cerdas. Rasulullah SAW memuji mereka, memuji orang-orang yang banyak mengingat kematian. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ayyul mu'mini akyas?" Wahai Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, "Aktsaruhum bil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada." Ulaikal akyas. Mukmin yang cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya untuk menyambut kematian tersebut. Maka jadilah kita mukmin yang cerdas. Mukmin yang terus memperbanyak mengingat kematian yang pasti akan datang. Kematian yang kita tidak tahu kapan tibanya. Dan kita jadilah mukmin yang cerdas dengan mempersiapkan kematian tersebut dan mempersiapkan kehidupan yang baik setelah kematian kita. Para ulama menjelaskan, seorang ketika memperbanyak mengingat kematian, mereka akan dimuliakan dengan 3 perkara. Mereka akan segera bertaubat. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan selalu qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya di dunia ini. Kemudian dia akan memperbagus, bersegera beramal saleh. Sebaliknya orang yang jarang mengingat kematian, Allah akan hinakan dengan 3 perkara. Dia akan terus menunda-nunda taubatnya. Kemudian dia tidak akan bisa qanaah dengan pembagian Allah di muka bumi ini kepadanya. Kemudian dia akan selalu bermalas-malasan dalam beramal saleh. Demikianlah hadirin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Mengingat kematian adalah ibadah yang mulia yang dengannya kita tidak akan terpedaya dengan kehidupan dunia ini, dan dengan mengingat kematian itu akan menjadikan kita bersegera bertaubat dan memperbanyak amal saleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang banyak mengingat kematian dan memperbagus persiapan kita menyambut kematian tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.